Ya, salam. Jumpa lagi dengan saya di Renungan Rohani Kristen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh bangun dengan sukacita, kami boleh beraktivitas. Dan kami sangat bersyukur masih ada napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami lanjutkan aktivitas kami hari ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-hamba-Mu yang mendengar, supaya kami sama-sama diberkati melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika saya mau mengajukan satu pertanyaan, di mana hartamu berada? Pertanyaan ini mungkin ada yang langsung menjawab, harta saya adalah semua yang saya miliki dalam hidup ini. Semua yang diberikan oleh orang tua. Dan hampir saat ini, mungkin saudara juga masih mencari harta di bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian pembacaan kita hari ini, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika kita mengumpulkan harta di bumi, maka karat akan merusakkannya, pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tetapi ketika kita mengumpulkan harta bagi Tuhan, harta di sorga, tidak ada satupun yang boleh mencuri dan merusakkannya. Maka itu saudara, kalau di bagian ayat ini kita baca dengan teliti, di ayat 21 dengan jelas, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang kita membutuhkan harta di bumi, tapi ingat bahwa di bumi, harta yang ada di bumi itu hanya titipan sementara. Itu adalah hal-hal fana. Tapi mari kita, sebagaimana ayat yang ke-20 mengatakan, kita mengumpulkan harta di sorga. Sebagai orang Kristen, harta yang kita miliki adalah karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Jadi puji Tuhan, harta yang paling berharga dalam hidup ini, kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hanyalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu adalah harta yang paling berharga. Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman maut. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dulunya kita adalah seteru Allah, tapi sekarang kita, ketika dia datang, dia membebaskan kita dan dia membawa kita untuk dekat dengan Allah. Yang dulunya seteru, sekarang kita menjadi partner Allah. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa harta kita adalah Kristus. Tidak ada harta yang lebih bernilai daripada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang lain
bisa saja menolak Kristus. Tapi kalau kita baca di dalam Korintus, dikatakan bahwa harta yang paling berharga ada di dalam Kristus, karena di sana ada hikmat dan pengetahuan. Dia adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah kamu adalah seorang Kristen sejati. Bersyukurlah kamu memiliki Kristus dalam hatimu. Memang saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, seakan-akan memang kita tidak perlu membutuhkan harta di bumi. Mengapa Yesus mengatakan hal itu kepada kita? Karena kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, itu dia berbicara tentang kekhawatiran. Masakan harta di bumi dia tidak bisa berikan kepada kita? Kehidupan kekal, anaknya yang tunggal saja dia berikan kepada kita. Masakan harta di bumi dia tidak memberikan kepada kita? Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan supaya kita boleh memiliki hanya satu harta. Hanyalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa di sini ditegaskan dalam ayat 21? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi jikalau hatimu berada di dalam harta dunia ini, maka hatimu juga berada di sana. Tetapi ketika kamu dan hartamu hanyalah Kristus, maka segala pikiran, perasaan hanya tertuju kepada Kristus. Segala aspek kehidupanmu hanya tertuju kepada Kristus. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki harta yang sangat bernilai. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan banyak keberdosaan, tapi puji Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan kita, dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka itu saudara, kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6, itu di sana berbicara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di ayat 21 tadi dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka jikalau hartamu adalah Kristus, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini adalah satu penekanan. Ini adalah suatu hal yang harus kita ingat sebagai orang Kristen. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Dia. Memiliki komunikasi, hubungan pribadi, di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan kita tiap hari. Itu adalah berakar di dalam Dia. Dan dikatakan dibangun di atas Dia. Dibangun artinya kita memiliki komunikasi yang intens. Kita memiliki hubungan yang intens dengan Dia. Maka itu saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita miliki. Dan juga di sini dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, kita bersyukur atas segala kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan masih sediakan bagi kita. Kita bersyukur atas apa yang ada pada kita. Jangan selalu meminta lebih. Doa Bapa kami dengan jelas mengatakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ini mau mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa kita harus tetap berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu adalah harta terindah kita. Maka mari seluruh aspek hidup kita tertuju hanya kepada Dia. Dan di bagian berikutnya yang kita mau lihat dari hal mengumpulkan harta adalah
kita juga harus menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena kalau kita baca di ayat yang lain, dia mengatakan dia menitipkan satu kebunnya untuk digarap, dan kita adalah penggarap-penggarapnya. Apakah kita mau melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Itu tergantung pada kita. Tapi apa respon kita? Kalau respon kita mau taat, maka kita akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Kita akan menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita setiap hari. Maka itu firman Tuhan juga berkata, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Maka itu dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam setiap tingkah lakumu, mari tertuju dan berfokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang harusnya kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan dan tetap hidup memiliki harta dan tetap berpegang pada harta yang terindah, yaitu Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kehidupan kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap keluarga kita, kebutuhan kita. Percayalah bahwa kalau anaknya yang tunggal yang Dia kasih saja, Dia berikan masakan, makanan, minuman, pakaian, Dia tidak bisa memberikan kepada kita. Percayalah, Dia pasti menepati janjinya. Dia akan memberkati saudara. Apapun yang menjadi problem saudara, percayalah, mintalah kepada Dia, karena Dia adalah sang sumber berkat itu. Dia yang akan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang akan menolongmu di dalam kesusahanmu. Dia akan membawa engkau keluar dari masalahmu dan akhirnya mencapai dan menemukan hasil yang baik. Dia akan menuntun saudara untuk mencapai titik yang paling tinggi. Maka itu, bersyukurlah dan terimalah dan berdoalah dan hiduplah dalam firman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman itu menjadi bagian kami. Terus mengingatkan kami untuk hidup kudus di dalam Engkau. Dan kami terus hanya berfokus pada Engkau. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.